Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya David Kacedi, mahasiswa Universitas Cyber Asia, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Kinerja dan Kompensasi, di mana yang akan saya presentasikan adalah terkait dengan peningkatan kinerja karyawan melalui strategi kompensasi yang efektif. Dengan berkembangannya teknologi, pengelolaan SDM di era digital semakin kompleks menuntut pendekatan yang lebih inovatif, kemudian sistem kompensasi konvensional seringkali gagal memotivasi karyawan yang berdampak pada produktivitas rendah dan tingkat turnover yang tinggi. Oleh karena itu, pemberdayaan SDM dan perencanaan kinerja strategis menjadi krusial. Tujuan utamanya adalah menyelaraskan kontribusi SDM dengan tujuan jangka panjang organisasi, yang mana diharapkan ini dapat menciptakan ekosistem kerja yang produktif dan berkelanjutan. Tentunya, identifikasi masalah kunci terdapat beberapa hal, di antaranya adalah hubungan kompensasi dan kinerja. Bagaimana kompensasi ini dapat berpengaruh terhadap kinerja karyawan secara langsung. Kemudian rancangan kompensasi yang ideal. Tuntutannya melakukan desain kompensasi yang selaras dengan ekspektasi karyawan. Ditambah lagi kebijakan kompensasi yang memang harus adil, yang mana ini bisa membuat strategi untuk memastikan kebijakan kompensasi yang adil dan efektif. Kemudian adalah hambatan implementasi, mengatasi masalah dalam penerapan sistem kompensasi. Selanjutnya, terkait peran kompensasi non-finansial, pentingnya pengakuan dan lingkungan kerja yang positif. Kemudian yang keenam adalah perencanaan kinerja strategis, di mana ini bertujuan untuk membangun kerangka kerja untuk kinerja yang terarah. Kemudian yang ketujuh adalah hubungan pemberdayaan dan kinerja. Bagaimana pemberdayaan memicu peningkatan kinerja? Yang kedelapan adalah kendala integrasi, menyiasati hambatan dalam mengintegrasikan perencanaan dan pemberdayaan. Dan yang terakhir adalah model pemberdayaan yang efektif, mengembangkan model pemberdayaan melalui perencanaan kinerja. Selanjutnya, menurut Dressler, kompensasi adalah segala bentuk imbalan yang diterima karyawan sebagai balasan atas pekerjaan mereka, di mana bentuk kompensasi itu sendiri terbagi dua, di mana kompensasi finansial diantaranya adalah gaji pokok, bonus, dan insentif, serta tunjangan baik itu kesehatan, transportasi, dan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah pensiun dan jaminan hari tua. Sementara itu, kompensasi non-finansial diantaranya adalah pengakuan dan apresiasi atau reward, kemudian seperti peluang promosi dan pengembangan karir, ditambah lagi lingkungan kerja yang fleksibel serta work-life balance ya atau keseimbangan kerja dengan kehidupan. Kemudian terkait dengan strategi kompensasi yang efektif yang bisa diterapkan di antaranya adalah keadilan dalam hal ini terkait dengan kebijakan di internal maupun eksternal. Selanjutnya adalah evaluasi dan benchmarking, baik itu dari sisi jabatan dan dari sisi industri perusahaan. Selanjutnya terkait dengan penilaian kinerja yang memang harus objektif dan transparan. Ditambah lagi penyesuaian pasar, dalam hal ini inflasi dan pasar tenaga kerja. Tentunya strategi kompensasi yang efektif diharapkan dapat memastikan keadilan internal dan eksternal. Ini tentunya melibatkan evaluasi jabatan yang komprehensif, benchmarking industri yang akurat, serta penilaian kinerja yang objektif dan transparan. Selain itu, penyesuaian berkala terhadap inflasi dan dinamika pasar tenaga kerja sangat penting untuk mempertahankan daya saing.
Pada pembahasan ini, studi kasus yang memang nyata terjadi saya ambil dari PT Solusi Digital Nusantara, di mana perusahaan ini menghadapi tantangan turnover karyawan yang tinggi. Namun, melalui pendekatan strategis, mereka berhasil mengubah tren tersebut secara drastis gitu ya, di mana terdapat 18% peningkatan produktivitas. Ini diketahui melalui penetapan KPI bulanan yang jelas dan pemberian bonus kinerja. Ditambah lagi penurunan turnover mencapai 35% berkat program pelatihan luar negeri dan jalur promosi yang memang transparan. Hasilnya, PT Solusi Digital Nusantara tidak hanya mengatasi masalah turnover, tetapi juga menciptakan budaya kerja yang lebih termotivasi dan produktif, menunjukkan bahwa investasi pada kompensasi yang tepat membawa dampak positif yang berkelanjutan. Tentunya dengan dampak yang terjadi di perusahaan ini bukan tanpa tantangan. Memang ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya adalah keterbatasan anggaran, alokasi dana yang memang tidak memadai dapat menghambat program kompensasi yang kompetitif. Kemudian kesenjangan ekspektasi, yang mana ini perbedaan antara harapan karyawan dan tawaran perusahaan seringkali memang memicu ketidakpuasan. Kemudian adalah kesulitan dalam mengukur kinerja secara adil dan objektif. Ditambah lagi ketidakpastian ekonomi yang memang sulit dalam perencanaan kompensasi jangka panjang. Dan yang terakhir memang kurangnya transparansi. Ketidakjelasan dalam kebijakan kompensasi dapat menurunkan kepercayaan karyawan. Nah, strategi perencanaan kinerja ini memang menjadi alat penting untuk menyelaraskan tujuan individu dengan visi organisasi. Nah, hal ini bisa dilakukan dimulai dari penetapan job dan penetapan KPI dan job goals-nya gitu ya, di mana menetapkan indikator kinerja yang terukur dan tujuan pekerjaan yang spesifik untuk setiap individu. Kemudian dilakukan dengan diskusi ekspektasi. Nah, diharapkan melalui diskusi yang terbuka ini antara manajer dan karyawan untuk menyepakati ekspektasi kinerja dan cara penyampaiannya. Dan yang terakhir adalah penyesuaian strategi, di mana secara berkala dapat meninjau dan menyesuaikan strategi jika ada perubahan kondisi pasar atau tujuan organisasi. Dengan pendekatan ini diharapkan perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang mendorong akuntabilitas, pertumbuhan, dan kontribusi maksimal dari setiap karyawan. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.